Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Surya Kencana Jaya. Hari ini akan membagikan satu tutorial bagaimana cara menggunakan alat yang namanya HIDS. Nah, jadi ini alat risetnya menggunakan digital ya. Nah, jadi perlu sama-sama ketahui alat ini terdiri dari yang namanya kabel DB9 ya. Kemudian terdiri dari HIDS dan terdiri dari yang namanya bag atau kantongannya atau tas. Jadi dia alatnya ada 3. Nah, perlu sama-sama kita ketahui, teman-teman ketahui. Di sini alat ini ada 3 tombol ya. Ada 3 tombol bagiannya. Yang pertama ini up, ini down, ini enter. Ya, saya ulangi. Tanda panah ke atas ini adalah up, ini down, ini enter. Nah, lampu-lampu ini nanti ini akan menunjukkan di mana ketika dia kondisi terpasang awalnya dia warna merah, tetapi ketika dia bekerja nanti akan warna hijau. Ketika semua ini sudah melakukan langkah hijau semua, maka boleh melakukan perisetan daripada kode kerusakannya. Nah, di sini kita akan coba cara memasang. Di sini ada konektornya ya. Konektor DB9 di sini. Ini caranya kita pasang seperti ini ya. Dilihat. Oke, lalu kita kunci seperti ini. Kita kunci. Nah, setelah itu kabel DB9 ini kita masukkan di sini. Perhatikan. Ya, hati-hati. Di sini ada knob, di sini ada knob. Ya, kita pasang seperti ini. Oke, sampai dia bunyi. Nah, kemudian teman-teman harus ingat, setiap memasang apa saja, mencopot apa saja, kondisi kunci kontak di sini masih dalam kondisi off ya. Tidak boleh kondisi on. Nah, ini kan off nih ya. Ini on ya. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya? Nanti kita akan lakukan. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat, perhatikan. Ya, saya duduk saja. Nih, kita lihat di sini. Kameramen dilihat. Saya akan lakukan proses perisetan menggunakan HIDS ya. Nah, jadi kita lihat seperti ini. Oke, perhatikan. Dia lagi proses install. Nah, nampak teman-teman? Nampak ya? Nampak enggak? Kira-kira. Kalau nggak nampak di sini nih. Saya ambil di sini nih, di sini. Supaya nampak. Nampak enggak? Kalau nampak bilang nampak, kalau enggak bilang enggak. Oke ya. Nah, jadi di sini timbul kabel merah. Berarti ini ada data trouble connection. Nah, jadi bagaimana caranya? Di sini ada pilihan data motor. Nah, ada Supra 125, ada Repo, kita turunkan ya posisinya ini ya. Nah, ini kan sepeda motor Beat nih, CBR. Lihat ya. Nah, ini Beat 110 ya. Ini dia. Nah, jadi kalau sudah seperti ini pilihannya, kita lalu enter. Nah, lalu di sini akan muncul tulisan lihat parameter ya. Kemudian lihat kita di sini reset kode DTC. Lalu kita bisa lihat kode yang tersimpan. Di sini muncul 12 injektor ya, gagal. Kita enter. Nah, di sini ada muncul injektor ya. Nah, jadi ini tidak boleh di reset kalau dia masih kondisinya itu masih merah lampunya. Minimal dia harus warnanya hijau. Bagaimana caranya? Maka kita balikin ya. Kita balikin seperti ini. Nah, lalu kita starter. Nih, kita starter. Nah, perhatikan. Kenapa pompanya warnanya hijau? Karena dia sudah hidup, sudah menyala. Nah, kenapa gearnya ini merah? Karena Matic itu dia tidak ada pemasukan sikap 1, sikap 2-nya. Jadi di Matic itu
apapun ceritanya, ketika kita menggunakan alat HIDS ini tetap gearnya itu tetap menyala. Kemudian di sini kenapa ada head ini tetap dia tetap menyala karena kondisi kerja mesin itu belum bekerja sesuai keinginan alat ini. Nah, matinya alat ini di kondisi suhu 80 derajat Celcius ya. Nih seperti ini kita lihat. Nah, kita bisa lihat manometer. Nih lihat. Di sini putaran mesin 1600 RPM. EOT-nya 50 derajat Celcius. Nah, ketika 50 derajat Celcius ini 51, dia akan makin lama makin naik. Lampu ini tidak akan mati ketika dia belum mencapai suhu 80 derajat ya. Nah, TP-nya dia 0. Kenapa? Dia belum digas. Ketika saya gas, saya naikkan akselerasinya, dia akan bertambah. Nah, ketika tidak digas dia 0. Nah, di sini ada INJ, ini injektor. Jadi injektor itu menyemprotnya adalah 2,5 ya microsecond ya. Nah, kemudian kita lihat advance-nya 13,5. Artinya apa? Di sini pengapiannya, sudut pengapiannya itu sekitar 13,0 ya. Kemudian di sini baterai 15,2, berarti dia sistem pengisiannya bekerja. Jadi baterai itu paling rendah dia 12, paling tinggi berkisar 15 lebih kurangnya volt ya tegangannya. Kemudian EOT-nya itu arus yang mengalir itu 1,5 volt. Kemudian TP-nya masih 0 karena belum bekerja, masih kecil. Kemudian O2 sensornya itu ada 0,2 0,5. Artinya gas yang dibakar tadi oksigennya itu dia di bawah 0 ya. Ketika dia lebih daripada 0 berarti pencampuran bahan bakarnya nggak sempurna, itu aja nandai. TF, kemudian pompa dalam kondisi hidup. SS nya switchnya itu off. Artinya apa? Kalau cagaknya saya turunkan posisi on, mesin akan mati. Mesin akan mati. Salah satu contoh handle cagaknya yang di sebelah sini, itu kan, dilihat. Ini handle caga, ya. Saya turunkan, perhatikan kemari, sampai nanti. Kemari. Ya, nih. Kemudian kita lihat ST starter off, tidak bekerja. Kalau bekerja pasti dia akan on. Nah, SSW ya, saklar ya, pas inertial solenoid off ya. Kemudian mode kosong. Nah, jadi di sini nih dia harus tahu arti daripada singkatan-singkatan yang ada di alat HIDS ini, seperti put itu ada putaran mesin, EOT engine oil temperatur. Kenapa di sini engine oil temperatur? Karena dia tidak menggunakan radiator. Dia tidak menggunakan radiator, dia hanya olinya, suhu olinya saja. Nah, perhatikan ini suhunya sudah 70. Kita akan buktikan apakah memang benar, dia 80 mati lampunya. Kita lihat. Kita tunggu. Nah, INJ ini adalah injektor. Harus paham teman-teman. Saya down kan. TP terpasang, advance ini sudut pengapian, baterai bat ini ada baterai ya. Oke, sudah mencapai 73. Nah, jadi di sini alat ini bisa diketahui apakah alat ini sudah dihapus datanya di ECM atau tidaknya. Itu dapat dilihat di lampu DTC. Ketika lampu DTC itu hidup menyala warna merah dan berkedip, berarti data itu belum terhapus. Nah, jadi ini perlu diriset. Bagaimana cara ngerisetnya? Tadi saya sudah katakan, cara mengerisetnya adalah yakinkan lampu head ini kondisi mati terlebih dahulu dengan suhu oli 80 derajat Celcius. Ya, ini masih 77, 78, masih kurang. Nah, kurang 2, kita lihat. Nah, nanti kalau sudah mati baru kita boleh melakukan reset. Tidak boleh sini apa kita reset, nggak boleh. Nah, 79. Nah, kita lihat. Ini tinggal satu lagi. Perhatikan. Ketika dia 80 pasti akan mati lampunya.
dan dia akan berubah menjadi hijau. Ya, kita lihat. Nah, ini semestinya dia harus mati ya. Kita tunggu ya. Nah, berarti dia tidak mau. Berarti ini sudah mencapai 80, kita harus kita lakukan reset. Bagaimana kita cara reset? Perhatikan. Di sini lihat parameternya adalah lihat tabel daripada data. Kemudian kita enter. Di sini ada reset DTC. Nah, bagaimana reset DTC? Kita lakukan dia tanda down seperti ini. Lalu kita enter ya. Kita enter. Ya. Di sini ada tulisan Anda akan melakukan penghapusan DTC atau mil. Lakukan perbaikan dahulu. Tanda tanya. Jadi kita harus buat tanda iya atau tidak. Ini T ini tidak. Iya, berarti suruh ngapus. Bagaimana caranya? Kita tekan enter. Ya, itu sedang proses penghapusan data. Nah, ketika dia sudah hapus, maka lampunya akan hijau semua. Nah, inilah dia. Ini masih reset yang pertama. Reset yang pertama dapat diketahui dengan lampu ini hijau semua. Kenapa ini tidak? Karena ini matic. Nah, jadi reset yang kedua bagaimana? Ini yang diresetkan putaran mesin, EOT, TP, dan injektor. Berarti ada 4 item. Nah, kita turunkan ke bawah. Berarti yang di reset apa? TP, EET, TP, advances. Kita reset. Nah, lihat parameter. Kita mau cek kondisi motor. Kita cek. Reset. Jadi ngeresetnya dia per item. Nah, tidak boleh sekali jadi per item. Nah, berarti kan putaran mesin EOT sudah masuk lagi nih kan. Nah, tadi yang pertama nih, kita masuk yang kedua. Yang kedua tadi udah kan baterai kan. Sekarang yang ketiga nih. Kita reset. Nah, kita reset per item. Nah, ini yang pertama, yang kedua, ketiga, kita keempat, injektor lagi. Nah, seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4 tadi udah ya. 5. Nih, kita reset. Nah, ini 1 tadi, 2, 3, 4, 5 terakhir. Nah, habis. Ya, advances berarti 5 per item. Nah, kita balikin. Ya, cek lihat parameter. Nah, jadi apapun ceritanya dia sudah melakukan reset. Kalau ini sudah terjadi, maka pekerjaan selesai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, matikan posisi kunci kontak, posisi off. Nah, kita ulangi sekali lagi. On. Nah, lihat. Dia akan menginstal. Lalu pilihan motor. Ini motor, sepeda motor Beat. Ya. Tergantung permintaan. Ya, oke, enter. Ya. Ini akan terjadi 2 merah. Tadi saya sudah katakan kalau gigi ini pasti akan menyala saja karena dia matic. Tapi kenapa pompa dia warnanya merah? Karena mesin belum bekerja atau pompa belum bekerja. Kita buat hidupkan mesin. Nah, udah hijau. Nah, jadi kalau seperti ini kita sudah tahu artinya apa? Kondisi kerja sensor bekerja seperti fungsinya masing-masing. Nah, jadi bagaimanakah cara mengetahui alat ini sudah kita lakukan dengan baik dan benar? Dilihat pada data DTC tidak ada kedipan warna merah. Kemudian semua berwarna hijau. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dengan menggunakan alat ini. Makanya setelah itu kita cabut. Perhatikan. Cabut. Nah, kita cabut. Nah, jadi pekerjaan itu sudah selesai. Nah, jadi maka
Usai sudah. Nah, pekerjaan kita yang kita lakukan dengan menggunakan alat HIDS ya. Jadi I-nya adalah injection, D-nya adalah diagnostik, T-nya adalah tools alat. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat menggunakan alat HIDS ini dan dapat mengoperasikannya. Ya. Perlu sama-sama diketahui bahwasanya alat ini lebih akurat. Kita bisa mengetahui semua sensor-sensor yang ada di sini dapat bekerja atau tidaknya. Nah, kemudian alat ini digunakan ketika sepeda motor ini akan kita lakukan dalam konsep membuang kode kerusakan atau mengetahui daripada kerusakan daripada sensor-sensor yang terdapat pada sepeda motor ini. Jadi itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.